Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Al-Zaitun. Kami nasionalis, kami Pancasilais, ini aset negara. NII yang seperti ini dibiarkan dan memang ditumbuhkan, sengaja dibuat oleh pemerintah. Buat apa pemerintah menumbuhkan itu? Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Omdo Diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu, itu warisan. Dan itu akan, ketika dia bertindak akan semakin bodoh, ya, dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya silakan. Ya, orang kelihatan pintar terus sombong, diingatkan terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, makan semakin banyak bodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di sini di Mascu Channel tentunya. Kali ini ada kabar yang sangat menggembirakan terutama bagi umat Islam tentunya, di mana Ketua MUI Kabupaten Indramayu sudah mengeluarkan statement terkait Pondok Pesantren Al-Zaitun, di mana Ketua MUI Indramayu ini memperingatkan kepada warga masyarakatnya agar tidak ikut berpendidikan di Al-Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Syatari, SIMA, Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu. Saya akan memberikan statement terkait dengan Al-Zaitun, dengan segala yang terjadi di akhir-akhir ini. Pertama, bahwa Al-Zaitun, syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat Islam pada umumnya. Memang betul sekali, Al-Zaitun ini dari dulu memang selalu nyeleneh dan selalu berbuat hal-hal yang aneh yang tidak sesuai dengan syariat Islam tentunya. Berbagai tata cara peribadatan yang mereka tunjukkan di media sosial memang sangat kontroversial, dan menurut para ulama itu merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Entah itu dalam hal sholat Jumatnya, dalam hal fikihnya, dan juga Panji Gumilang ini tidak terlalu memperdulikan masalah hukum halal haram, karena baginya katanya hukum-hukum itu adalah manusia katanya yang menetapkannya. Panji Gumilang juga mengaku bahwa Al-Quran itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Belum lagi pernyataan-pernyataan dari mantan alumni atau mantan anggota NII dari Al-Zaitun yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa di Ponpes Al-Zaitun ini belum diwajibkan sholat seperti itu, karena menganggap Indonesia belum menjadi negara Islam, jadi hukum sholat belum diwajibkan seperti itu. Ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan bagi umat Islam, terutama bagi kalangan masyarakat yang berada di Indramayu, terutama yang menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sehingga Kepala Majelis Ulama Indramayu menyatakan bahwa tata cara peribadatan yang dikembangkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak sesuai syariat. Nah, kita lanjutkan dulu videonya. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Al-Zaitun. Sebab ketidaksamaan akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah, syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka, dengan alasan agar jangan sampai terjadi kontradiksi dengan masyarakat, dengan para orang tuanya dan sebagainya di Indramayu. Indramayu daerah yang sudah tenang, jangan sampai diwarnai dengan hal-hal perbedaan yang tidak berarti. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Syatari tadi,
Ketika Al-Zaitun sudah tidak dapat diingatkan, sudah tidak dapat lagi dinasehati, maka wajib hukumnya kita untuk meninggalkannya. Jangan ikut berpendidikan di Al-Zaitun, apalagi sampai menyekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren Al-Zaitun. Karena Al-Zaitun ini memiliki cara peribadatan yang berbeda dengan cara-cara peribadatan kaum muslimin pada umumnya. Saya yakin di luar sana masih banyak sekali pondok pesantren yang lebih mengutamakan syariat Islam ketimbang mengutamakan toleransi seperti apa yang diterapkan oleh pondok pesantren Al-Zaitun. Tentu hal ini akan lebih baik ketimbang kita menyekolahkan anak di pondok pesantren Al-Zaitun yang ujung-ujungnya malah kita melemahkan syariat atau mengubah syariat ataupun tata cara beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, memohon kepada pemerintah segera hadir dalam rangka menyelesaikan keresahan, kegaduhan masyarakat di Indramayu, bahkan di Indonesia yang menyaksikan viralnya syariat-syariat Islam cara mereka. Oleh karena itu, kami mengharapkan sekali, memohon kepada pemerintah segera selesaikan ke mulut keresahan, kegaduhan yang terjadi di masyarakat Indramayu secara umum di Indonesia gara-gara viralnya dan diviralkannya oleh mereka tata cara peribadatan yang syariatnya jauh berbeda dengan syariat Islam pada umumnya. Sebagai umat Islam tentu kita mendukung penuh atas apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Satori tadi, bahwa pemerintah memang harus segera hadir dan harus segera turun tangan, harus segera melakukan tindakan tegas terkait pondok pesantren Al-Zaitun yang dimana belakangan ini menjadi viral. Jangan sampai menimbulkan keresahan, jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat yang berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kita ketahui, 2 hari yang lalu masyarakat Indramayu yang merasa resah melakukan aksi demo kepada pondok pesantren Al-Zaitun. Ini adalah sebuah bentuk ketidakpuasan masyarakat Indramayu terhadap pemerintah yang mana terkesan cuek dan terkesan membiarkan apa-apa yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun. Di sini aman, orang baik-baik di sini, Pancasilais, nasionalis. Jangan Pak Polisi khawatir pada kami. Kami nasionalis, kami Pancasilais, ini aset negara. Kita sudah betul, kami percaya. Kami bukan mau mengamankan, kami mau nengok mereka siapa. Betul, aman. Tapi kasih kesempatan kami sudah kirim surat. Ini nggak akan ada apa-apa. Jaminan. Panji Gumilang menjamin tidak akan ada apa-apa. Hanya motret. Tidak, itu saja. Bahkan ketika di depan polisi dan juga di depan para pendemo, Panji Gumilang ini tidak mau merendah, melainkan malah menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya dengan mengatakan bahwa kami ini Pancasilais, kami ini adalah nasionalis, katanya. Ini adalah aset negara, gitu. Jadi Panji Gumilang menyatakan bahwa Al-Zaitun ini adalah aset negara, seperti itu. Apakah yang dimaksud dengan aset negara ini ada kaitannya dengan cuplikan video dari ILC TV1 beberapa waktu lalu? Saya juga tidak tahu ya, silahkan teman-teman simpulkan sendiri ya. NII yang seperti ini dibiarkan dan memang ditumbuhkan, sengaja dibuat oleh pemerintah. Buat apa pemerintah menumbuhkan itu? Merusak Islam itu. Merusak supaya negara Islam itu memang jelek. Orang yang bercita-cita menegakkan negara Islam itu adalah pasti buruk seperti kelakuannya Panji Gumilang. Nah, agar tidak menimbulkan persepsi di tengah-tengah masyarakat, kami sebagai warga negara Indonesia berharap agar segera dilakukan tindakan-tindakan tegas oleh pihak pemerintahan terhadap pondok pesantren Al-Zaitun ini. Kalau memang ini tidak benar, maka kami berharap pemerintah agar segera mau bertindak untuk menunjukkan atau memberikan jawaban terhadap masyarakat terkait Al-Zaitun ini. Dalam video ini terlihat warga Al-Zaitun yang terdiri dari para murid dan juga para orang tua murid. Mereka sedang menunggu para pendemo. Mereka dengan bangganya menyanyikan lagu Yahudi, yaitu Salam Alaihim. Padahal para ulama sudah banyak yang mengkritik
ataupun para YouTuber juga sudah banyak yang mengkritik. Yang salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad juga pernah menyampaikan bahwa itu adalah lagu Yahudi katanya. Setelah di demo pun Panji Gumilang ini ternyata tidak kunjung sadar, bahkan cenderung lebih arogan, cenderung lebih sombong dengan mengatakan bahwa para pendemo ini kurang bernyali katanya seperti itu. Ini justru seolah-olah seperti menantang karena jumlahnya orang-orang Al Zaitun itu lebih banyak, sekitar 10.000 orang katanya. Al Zaitun menyiapkan 10.000 orang sedangkan yang datang hanya berjumlah sedikit. Terus Panji Gumilang mengatakan itu adalah para pendemo tidak bernyali katanya. Ya wajar saja kalau mereka tidak berani karena jumlah mereka tidak sebanding dengan orang-orang yang ada di Al Zaitun. Yang demo jumlahnya cuma sedikit, sedangkan yang menyambut dari pasukan Al Zaitun jumlahnya 10.000 orang. Ya wajar saja, belum lagi ditambah pasukan keamanannya yang berjubel-jubel. Emang nggak ngotak si Panji Tengkorak ini dengan mengatakan katanya tidak bernyali. Coba kalau posisinya dibalik, apakah dia juga akan berani kalau pendemonya lebih banyak daripada orang-orang yang ada di Al Zaitun? Saya kira juga dia tidak akan berani seperti itu. Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Omong doang. Ngomong 3.000, yang datang itu 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. Saya jadi teringat dengan pesan-pesan dari Ustadz Adi Hidayat bahwa orang sombong itu harus diturunkan dulu katanya. Jadi mungkin si Panji Gumilang ini juga harus diturunkan dulu agar dia sadar dan tidak merasa bahwa dirinya lah yang paling berkuasa seperti itu. Makanya orang sombong itu harus diturunkan dulu. Kalau tetap dalam kesombongan nggak bisa dinasehatin. Ya, dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu. Ingat ya, orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu bisa hebat dengan ilmu. Ya? Ingat ya, ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Ingat, karena sedang menurunkan keilmuannya. Itu nggak bisa dinasehatin. Ya, nggak bisa dinasehatin. Kecuali ada level yang merasa lebih tinggi lagi, itu pun masih ngeles. Itu sudah tipikal, itu warisan setan itu. Sama, kedudukan juga jabatan. Diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu, itu warisan. Dan itu akan, ketika dia bertindak, akan semakin bodoh. Ya, dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya silakan. Ya, orang kelihatan pintar, terus sombong, diingatkan, terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, makan semakin banyak bodohnya. Kelihatan nggak bagus nanti. Orang akan menilainya juga dengan sesuatu yang negatif. Dan